Ya, Pak Eras kan sebagai pengacara nih latar Iya, belakangnya gitu ya. iya, iya. Eh, Menurut Pak Eras sendiri pengacara itu apa sih Pak? Ya, pengacara sebenarnya kan ya banyak sekali pendapat di masyarakat kan. Ya, ada pandangan yang negatif juga. Ya, termasuk misalnya ada keluarga saya dulu, begitu saya selesai kuliah, dilarang itu, tidak boleh ikut pengacara. Saya bilang kenapa? Ya karena menurut mereka ada citra yang kurang bagus. Ya, ya sebenarnya kalau menurut pengalaman pribadi saya, ya terus terang kehadiran kita itu ya memang benar-benar bisa menolong orang ya, menolong orang yang memang sedang mengalami kesulitan. Karena dalam hukum itu kan ada dua hal kan itu, Pak. Jadi ada masalah proseduralnya, kemudian ada masalah substansinya, hukum itu sendiri. Ada kalanya kan masyarakat itu, seseorang itu akan kehilangan haknya jika dia tidak memahami prosedurnya. Ya, prosedur misalkan kita mengajukan gugatan di pengadilan segala macam, tidak tahu acaranya, bisa kita kalah. Nah, misalnya contoh yang baru-baru kita ada masalah di pengadilan tata usaha negara. Ya, ada prosedurnya bahwa kalau ada suatu putusan tata usaha negara itu kita harus sampaikan dulu keberatan ke atasannya. Ya, ternyata ini dilampauin karena memang tidak paham. Akhirnya waktu yang tersedia misalnya kan cuma 20 hari, ya 20 hari karena ketidaktahuan kita, begitu kita ajukan ke pengadilan menjadi kalah kita. Nah, yang kayak begini yang kehadiran kita sebagai apa namanya itu advokat itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh hal yang sepele, ya, yang tidak substansi. Nah, begitupun ada kedua masalah substansinya bahwa hukum itu sendiri memang eh, tidak mudah bagi masyarakat awam untuk memahaminya. Nah, jadi disitulah eh, apa namanya itu peran penting bagi seorang pengacara ya untuk katakan si klien ini bisa memahami, bisa apa namanya itu kita meletakkan dia pada posisi yang benar gitu, Pak. Nah, jadi bukan berarti kita pengacara berusaha untuk menjungkir balikan suatu fakta, suatu yang benar menjadi tidak benar ataupun sebaliknya, yang buruk menjadi yang apa yang seharusnya kita tidak benar menjadi benar, itu bukan. Ya kalau saya pribadi saya selalu apa berpegang teguh, saya pernah membaca ini Pak, tidak tahu persis ininya pasalnya misalnya karena di Musa itu. Nah, Musa dia bilang ya, jangan kalian apa mengadili sesuatu karena orang itu punya kekuasaan, ya. Atau dia membela seseorang karena dia itu orang lemah. Ya kebenaran itulah yang diutamakan. Gitu, Mbak. Nah Itu. Pak tadi Ya. berbicara tentang bahwa Bapak ingin menjadi pengacara karena ingin membantu Iya. orang lain. Nah sampai saat ini menurut Bapak apakah sudah banyak membantu orang lain Pak? Buat Bapak pribadi Iya. sendiri. Saya sih merasa cukup banyak, ya cukup banyak karena ada beberapa yang benar-benar sangat terkesan bagi saya. Itu ini contoh, Mbak. Ini benar-benar saya mengalami. Ada kasus kita, saya baru beberapa tahun memulai. Itu belum ada izin saya belum punya izin, masih ikut abang senior saya. Itu orang itu datang, orang Katolik kita, ibu, tapi sakit jiwa lah sebenarnya itu. Nah, kemudian dia menjual tanahnya itu, rumah itu daerah hutan kayu Pak, ya, daerah hutan kayu. Dia menjual tanahnya itu pada tahun 75, itu saya masih ingat persis, itu 15 juta pada zaman itu. Kemudian dia menjualnya dalam keadaan sakit jiwa untuk orang anak-anaknya bilang, saya awalnya kan tidak percaya juga sakit jiwa benar nggak? Nah, saya bilang, di mana dulu itunya? Dirawat nggak? Oh dirawat Pak, di Karolus sama di rumah sakit apa namanya itu Sumber Waras. Akhirnya saya buat surat itu Pak. Saya buat surat, kemudian keluarlah surat keterangan dari Karolus bahwa memang pada tahun sekian, kemudian di apa di rumah sakit Sumber Waras bahwa pada tahun sekian ibu ini memang gila dirawat. Nah, karena itu ya, kita persoalkan masalah ini dan memang kebetulan juga rumahnya kan belum dibayar lunas itu Pak. Kemudian cara pembayaran itu mereka lengkap itu catatannya itu bayar hasil secara nyicil itu baru separuhnya dari 15 juta ini. Akhirnya kita ketemu dengan yang beli, ya ibu itu akhirnya ibu bilang sudahlah Pak, mereka menyerah lah itu Mbak, mau menyerah tidak mau ini dia biarkan saja kembalikan ke orang yang punya. Akhirnya kembalilah itu
ke yang punya itu Pak. Dengan luas tanahnya itu sekitar 600 meter. Oh bagus benar itu. Saya baru belakangan itu Pak, setelah selesai memang kayak terkadang juga kita nih, ya begitulah. Kita apa, memberikan pelayanan dengan seininya, dengan segenap kemampuan kita. Begitu selesai itu memang langsung pergi juga sih dia. Langsung pergi dia. Oh saya kontak itu, bilang nggak bisa saya ini. Persisnya itu tahun ini, kalau masih ingat gempa bumi di Jogja. Gempa di bumi di Jogja pada zaman saat itu. Nah, setelah lama saya kontak karena sudah beres, nah, kemudian dia sempat ini menjual ke keluarganya itu, ke keluarganya. Terus habis itu ya selesai hilang kontak, kemudian saya belakangan datang mencoba melihat lokasinya, ternyata sudah dibangun. Nah, itu kemudian yang paling ini juga itu kasus pembunuhan tahun 2014 sekitar Februari itu di Jatinegara Pak, di atas rel kereta api. Itu hampir 1 tahun itu. 1 tahun itu tidak terbongkar ininya Pak. Pelakunya siapa? Ada satu yang tewas, kemudian adanya, kakaknya itu sekarat itu. Tangan satunya ini kan ada 2 tulang nih Pak. Satu tulang itu hasil scan itu foto itu sudah putus, kemudian bacok sini. Itu menurut saya kalau saya lihat fotonya itu hanya karena kebesaran Tuhan aja sehingga dia masih tetap hidup. Waktu itu kita berjuang sampai ke Mabes itu Pak, sampai ke Mabes, ke Propam, bagaimana memperjuangkan hal ini. Akhirnya hampir 1 tahun itu baru terungkap itu pelaku-pelaku yang sesungguhnya itu. Nah, akhirnya keluarganya puas, orang dari Toraja Pak, itu. Nah, Itu, Pak. Bapak kan banyak nolong orang ini kan tanda kutip pelayan masyarakat Iya. gitu, dan Bapak banyak bertemu dengan orang berbeda karakter, profesi, dan juga Bapak seorang mohon maaf agama Katolik. Iya. Risih nggak Pak dengan perbedaan keanekaragaman tersebut dan pelayanan di masyarakat tersebut gitu? Kalau saya sama sekali nggak pernah berpikir tentang agama kita ya. Misalnya kan kasus pembunuhan tadi itu semuanya mereka Kristen Protestan. Kemudian yang bawa itu di teman kita, teman pengacara juga itu Pak, orang Toraja, cewek, yang Protestan dia. Bawa ke kantornya dia, saya baru gabung ke mereka Pak. Karena hampir 5 tahun itu saya kerja di perusahaan batubara di Kalimantan. Karena anak-anak masih kecil, saya bilang, oh ini repot nanti. Akhirnya saya pulang, saya berhenti kerja itu Pak. Kembalilah bergabung dengan mereka ini. Terus di cewek ini bawa, dia bilang, Pak Ras ini ada kasus masih saudara ini, tapi nggak ada uangnya. Nah, terus bisa tolong nggak? Saya bilang nggak boleh. Iya. Akhirnya ketemu langsung dengan omnya, dia cerita gini. Akhirnya saya sendiri yang itu, yang tangani itu. Saya sendiri, kawan yang tadi yang teman yang Protestan itu sesama mereka dari sana itu enggak ikut ya Pak. Ya, saya sendiri. Kemudian ada juga satu kasus besar itu. Kasus besar orang Islam mereka menipu bank ini Pak. Bank Syariah Mandiri itu secara sindikat. Bobol itu 10 M. Jadi uang deposit. Nah, deposito mereka aktanya itu sertifikatnya itu dipalsukan. Itu PT Pos Indonesia. Kawan-kawan yang lain, saya ikut dalam tim ini, Mbak. Kemudian dari awal saya ikut dalam proses sidang itu, dan ya mungkin kawan-kawan juga mungkin mengandalkan saya juga itu, Pak. Jadi dalam perjalanan itu menurut mereka itu nggak ada itunya, uangnya nggak jelas. Saya juga nggak peduli juga karena memang saya tidak tahu dari awalnya. Mereka mau berhenti di tengah jalan, kawan-kawan udah berhenti juga Pak. Ya berhenti juga. Kemudian sampailah ke ibu ini, dia bilang, Pak, kayaknya kawan-kawan saya dengar mereka tidak mau tanganin kasus saya. Iya. Saya bilang, oh tidak. Siapa bilang? Kawan-kawan. Saya bilang, ya mungkin mereka, tapi saya sudah terlanjur. Saya bilang, saya bukan terlanjur apa, saya punya komitmen. Ya, kalau saya tidak kenal ibu, kalau misalnya kenal sekarang aja, saya bilang, oke lah. Tapi saya sudah kenal dari awal, apapun jadi masalahnya, kita sampai selesai ya. Ya. Nah, itu saya puas, itu dituntut 10 tahun, dia satu-satunya, mereka kan ada belasan orang Pak, masing-masing perkara. Dia cuma dapat 7 tahun. Dia mengucapkan terima kasih sekali. Ya, gitu. Jadi kalau masalah agama, saya rasa nggak terlampau itu saya itu, Pak. Nggak mikir itu ya.
Begitupun ada perkara-perkara kecil yang kita tangani. Ada yang datang ke gereja sini. Kita kebetulan, kita sebelah sini Pak, SKP. SKP, jadi setiap selama pandemi ini kita tidak melakukan pelayanan konsultasi gratis. Ya, tidak ada selama mulai bulan Februari. Ada banyak yang datang. Ada yang banyak yang datang, ada yang Hindu. Kemudian ada juga yang dari gereja Santo Andreas. Santo Andreas. Jadi mereka lingkungan lain, wilayah lain, gereja lain ya. Pernah datang ke sini mereka konsultasi. Ya. Jadi ya begitulah, Pak. Nah, Pak, Bapak bekerja di masyarakat gitu ya, dengan berbagai aneka suku, agama, budaya, dan kasusnya pasti dari yang termudah sampai yang terberat, menjelimet segala. Iya. Pernah nggak Pak bekerja di bawah tekanan atau di bawah ancaman? Iya, tekanan ada tahun 2013 itu justru saya tekanan dari ininya Pak, dari kliennya. Itu di Labuan Bajo Pak. Ya. Sebenarnya kalau saya berpikir ya kenapa sampai saya cukup bertahan dengan pendirian saya sampai berselisih dengan yang punya itu Pak. Saya bilang wah kalau saya sempat berpikir kalau misalnya saya kalah dalam perkara ini nanti dosa besar itu dia pasti menyalahkan saya itu Pak. Tapi saya bersikuku dengan dia. Saya bilang, Pak harus begini. Nah, jadi ada perbedaan format gugatannya Pak. Menurut saya bilang ini, saya dengan ada teman yang punya kantor, bahwa perkara ini harus one prestasi, karena memang ada perjanjiannya. Menurut mereka, dia diskusi dengan banyak orang, katanya di luar, itu harus perbuatan melawan hukum. Nah, sementara perkara ini, kalau menurut pengakuan dia sudah keliling Pak. Keliling cari lawyer, itu sudah agak berat itu memang. Ya, agak berat untuk memenangkan dia. Saya juga awalnya tuh melihat membaca kasusnya, saya bilang kelemahannya di mana ini? Kasus semua proses jual beli masalah tanah di Labuan Bajo oleh perusahaan. Nampaknya semuanya sudah beres. Ya, akhirnya ketemu saya langsung dengan yang punya itu. Saya bilang apa masalahnya Pak? Akhirnya dia cerita ada semacam pembohongan lah itu. Nah, itu yang paling saya merasa tertekan di situ. Wah, itu Pak, kalau saya pulang pergi sidang di sana itu di Labuan Bajo, saya selalu ini dengan dia. Akhirnya terakhir itu dengan yang punya ini, dengan prinsipal. Sampai yang terakhir itu Pak, saya bilang Pak, sekarang saya sudah capek. Ya, sudah capek mendengar cerita ngomongan Bapak. Sekarang silakan aja Bapak cabut perkaranya, coret nama saya, bilang ke rekan saya Pak Nyoman namanya Pak. Nyoman ini orang dari Flores juga sebenarnya. Ya, jadi bilang ke beliau, coret, keluarkan nama Erasmus dari kuasa hukum. Saya berhenti Pak, saya cukup. Nah, ternyata pergi ke kamar dia merenungkan, katanya keluar. Wah, terus Pak. Akhirnya apa Pak? Menang 2 perkaranya Pak. 2 perkara itu, kemudian 1 di Kupang, menang ini. Kemudian dia ngomong begitu selesai, dia bilang Pak, terus terang ini merupakan mujizat. Ya, mujizat bagi saya. Ini sebenarnya tanah yang hilang, sudah hilang Pak sebenarnya. Iya. Nah, akhirnya saya bilang ya, kenapa sampai dulu saya juga bertahan dengan pendirian saya waktu itu Pak, karena saya cukup yakin dengan kebenaran yang Bapak berikan kepada kami, dokumen-dokumen yang Bapak berikan kepada kami. Itu Pak. Tadi Bapak berbicara tentang mukjizat gitu ya. Iya. Saat menangani semua hal kasus ini pasti ada yang berat, juga ada yang susah ngelobinya, mungkin juga ada dari prosedur pengadilannya diperumit dan sebagainya. Apakah Bapak melibatkan Tuhan juga dalam setiap kasus ini? Iya. Terus terang, saya selalu mulai dari yang paling rumit, mungkin mujizat yang besar itu, kebanggaan besar bagi saya itu adalah kasus yang saya cerita tadi itu Pak, yang di Labuan Bajo. Ya. Itu karena saya melihat memang susah Pak untuk ini. Saya sampai berdoa Pak, berdoa khusus. Saya bilang Tuhan, ini saya tidak mengerti dengan pekerjaan ini. Ya. Jadi saya mohon kepadamu, saya bilang jadikanlah saya alatmu untuk menyatakan kebenaranmu. Ya. Mulut saya, tangan saya itu hanya alat untuk bekerja atas kemauanmu Tuhan, saya bilang gitu Pak. Ya, akhirnya memang ya entah kebetulan atau apa, tapi saya selalu merasa bahwa ya memang
karena mujizat Tuhan lah itu, makanya bisa bisa apa namanya itu, bisa tercapai apa yang kita perjuangkan itu. Gitu. Dan apakah Ya, membawa dampak juga ke pribadi Bapak, Pak, bahwa saya menangani kasus per kasus itu juga karena kemurahan Tuhan, bisa sampai menang, lolos, ataupun mungkin ada kasus yang cepat diselesaikan gitu? iya, karena kemurahan Tuhan. Saya, aduh, kalau misalnya ngomong itu sih, terus terang, saya sekarang entahlah, mungkin sedikit religius barangkali. Tapi ya memang apa, ada beberapa ini, Mbak. Saya termasuk kasus tadi itu, kasus yang banyak sekali. Semua, saya ini kan termasuk ke wira swasta. Ya, wira swasta, bukan saya kan bukan kerja digaji sama orang ini, Mbak Yudit dan kawan-kawan. Jadi, saya ini wira swasta. Bagaimana kalau misalnya saya tidak mengandalkan Tuhan? Ya, saya tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa saya itu. Ya, karena saya sungguh merasakan oh, karena Tuhan, makanya bisa ya. Saya bisa terus terang Pak. Ya, anak saya 4 orang masih kecil-kecil. 3 saya mampu sekolahkan di sini di Sang Timur. Itu tapi waktu mulai dari TK sampai SD aja. Berikutnya masuk ke SMP negeri yang lain. Tiga-tiganya masuk ke SMP negeri, masih tinggal 1. Kemudian saya juga bisa apa? Bisa tidak pernah terbayangkan saya bisa kuliah S2 hukum bisa selesai Pak. Ya karena nggak ada uang itu Pak. Didaftarin oleh mantan bos saya itu. Memang saya sudah daftar. Saya bilang wah, akhirnya ditelepon oleh pihak sekretariat di UKI Mbak. Ya, sedikit murah itu ya sekitar 35 sampai selesai. Iya. Ditelepon, Pak datang kuliah nanti pada sekian. Saya bilang saya tidak ada uang. Dia bilang datang. Akhirnya saya pikir wah, mungkin ini jalan. Ternyata memang dari yang memang tidak ada uang sampai selesai. Nah, kemudian yang paling makanya saya pikir semua doa kita kemudian kasih Tuhan itu memang sangat besar. Tanpa berdoa pun Tuhan kasih. Ya. Ini saya mengalami sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh itu sekitar tahun 2010 ya. Tahun 2010. Jadi waktu itu kan mulai krisis lagi kan ini Pak. Krisis ekonomi yang kedua kan sebenarnya itu tahun 2009. Jadi waktu itu saya sudah lepas tidak mau kerja lagi dengan bos saya yang pengacara itu Pak. Saya bilang karena saya sudah dapat izin mencoba untuk bergerilya. Yang kemarin dengan Pak itu Roni kami sempat buka kantor bersama itu di apa ini di Jembatan 3 Pak. Jembatan 3. Saya pikir gini, saya dalam hati saya bilang, wih, saya ingat anak-anak, saya bilang, wah ini bagaimana ini sekolah, sebentar lagi anak-anak sekolah ini nggak ada ini. Saya bilang, oh, ada tiba-tiba kalau misalnya ada orang atau perusahaan yang menghendaki saya untuk ini, untuk kerja di perusahaan mereka, saya akan terimalah. Ya tidak, betul Pak. Saya lagi dengan Pak Roni itu, lagi bengong-bengong lah. Nggak, kasus ada beberapa kasus yang kita tangani, kasus kecil. Tapi ya lumayan pada zaman saya dengan dia. Tiba-tiba ada telepon ini. Telepon dari salah satu manajer di perusahaan orang ini Pak, orang India, perusahaan batu bara Pak. Telepon dia. Nah, dulu kebetulan tahun 2008, saya dengan kawan senior saya itu pernah tanganin kasus mereka. Nah, kemudian saya juga pernah memberi legal opinion terhadap mereka kan mau beli kantor di ini Pak Camp Tower di apa Kemayoran. Nah, mereka kenal saya waktu itu. Teleponlah kawan ini, dia bilang, wah ada ini tidak ada teman yang sarjana hukum yang punya izin. Nah, saya bilang untuk apa itu? Ya, ya untuk di kantor kami nih, untuk legal officer. Saya bilang bagaimana kalau ini? Saya saja lah, saya begitu Pak. Loh, tidak enak kami ininya. Ya, tidak enak lah. Dia bilang. Akhirnya saya bilang, tidak apa-apa juga kalau misalnya memang kalian tidak suka dengan saya, supaya saya akan carikan. Nah, ternyata enggak juga Pak. Ternyata mereka enggak enak mau ngomongnya aja. Ya. Mereka bilang, bakal lalu begitu, datanglah. Bawa lamaran aja. Akhirnya saya datang itu, ketemulah dengan direkturnya itu Pak. Direkturnya kan sudah pernah ketemu dengan saya itu kan sebelumnya itu. Akhirnya apa? Dia bilang, sudahlah, kayaknya kita sudah ketemu. Saya bilang, iya. Jadi sekarang gini, gabung di kantor kami, kerjalah Pak. Itu artinya kan ini, pada saat itu saya katakan untuk berdoanya, nggak boleh dibilang
ya belum bisa berdoa gitu. Itu yang saya bilang tadi itu, bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar, tanpa berdoa pun Dia mengasihi kita, Dia akan beri. Iya, Dia akan beri. Jadi ya, itulah pengalaman besar yang bagi saya yang ini. Kemudian tidak lama kemudian, 1 tahun setelah saya gabung di mereka, ada juga klien saya itu, Mbak. Klien saya, mereka panggil saya untuk gabung di perusahaan mereka, perusahaan tambang batu bara juga. Ya, akhirnya dipanggil, kemudian dia bilang, sudahlah nanti jadi wakil bos yang di sana, di Samarinda. Gitu, Pak. Ya, luar biasa ya Pak, dari Bapak yang pernah minus, sekarang sudah mengalami kasih Tuhan banyak, dan semua karena penyertaan Tuhan, dan efeknya juga ke keluarga, sehat semua, anak dan sebagainya. Itu, Pak, yang terakhir nih Pak, boleh nggak pesan-pesan kepada umat kita, apa sih sebagai pelayan masyarakat, dan kita juga harus berlakunya di dalam masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi lakukan semuanya itu kan dengan sukacita. Nah, artinya jangan pernah berpikir bahwa ya kita memang harus dibayar atau di apa itu. Jadi jangan menganggap semuanya itu karena uang. Ya, karena uang. Karena bagi saya semua sumber kekayaan kita, ya, atau hidup kita itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kekayaan kita. Kita hanya diberi diberi kesempatan saja untuk kita memintanya. Bahwa di dalam Injil Tuhan bilang, mintalah, itu bukan cerita dongeng, itu sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Jadi dengan kita minta, kemudian kita bertekun, berdoa, kemudian menghilangkan, katakan, hal-hal yang buruk di dalam diri, misalkan prasangka buruk, Pak. Ya, prasangka buruk, sakit hati, ya. Itu hilang dari dalam diri kita, saya rasa berkat akan Tuhan akan memberikan berkat yang besar kepada kita itu. Jadi jangan berhenti berdoa, kemudian berhenti berharap, teruslah selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan jadi andalan dalam hidup, maka jadilah hidup itu bahagia.